Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Dan kita akan bahas tentang usaha. Ini lagi di jalan bro. Kita coba bikin vlog lagi di jalan biar kayak orang-orang ya. Oke, di sini banyak kasus teman-teman itu buka usaha. Itu niatnya itu cuman buat gaya-gaya ya. Anak-anak muda gitu, punya usaha gitu. Lulus sekolah atau lulus kuliah, punya usaha. Terus tujuan utamanya cuma buat gaya-gayaan, ngupload di sosial media ya, terus di Instagram, dia segala macam sosial media lah, Facebook ya, dengan modalnya hutang. Jadi di sini ada kasus seperti itu bro. Jadi sayang banget nih bro ya, sayang banget ya bagi teman-teman yang meniti usaha, modalnya pun hutang, riba ya. Terus tujuannya bukan buat masa depan, bukan buat ngasilin uang jajan gitu atau ngasilin uang yang untuk kehidupan sehari-hari, tapi cuman buat gaya-gayaan gitu bro. Nah ini kebanyakan usaha yang seperti ini akan istilahnya itu bangkrut. Karena apa? Dia usaha juga satu maksain. Karena kalau misalnya kita mau gaya ya di sosial media gitu, di Instagram misal atau di Facebook, itu kan usahanya harus bener-bener bagus gitu. Jadi modalnya harusnya kita modalnya pas-pasan, akhirnya minjem. Misalnya kita buka kafe nih, kafe ya, kafe. Kalau misalnya dengan modal pas-pasan kan jelek tuh kafenya. Jadi pernak-perniknya kurang atau tempatnya kurang strategis ya. Terus atau aksesorisnya itu kurang, istilahnya itu jepretannya kurang bagus gitu. Akhirnya minjem uang di bank ya untuk memperbagus interior atau desain dari usaha kafe tersebut. Cuman buat gaya-gayaan doang di Instagram, di sosial media gitu. Wah itu jangan kalau seperti itu mas bro. Karena kebanyakan bisnisnya seperti itu nggak tahan lama gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu gulung tikar. Udah gitu kita minjem banknya pakai duit apa? Pakai jaminan apa? Misalnya rumah, motor, mobil. Nah itu bakal bisa ketarik bro. Karena kita nggak mampu bayar. Orang tujuan awal utama kita buat gaya-gayaan ya, bukan buat istilahnya itu penghasilan. Karena kalau misalnya gaya-gayanya udah selesai kan, jadi males kan kerjanya. Seperti itu mas bro ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu buka usaha, itu yang pertama itu sesuai dengan passionnya gitu ya, itu bagus banget, atau sesuai dengan peluangnya. Biasanya kalau orang-orang yang sukses merintis usaha itu biasanya orang-orang yang kepepet loh, kebanyakan seperti itu ya. Karena dia urusan kehidupan, misalnya anaknya nih butuh biaya atau dia udah punya anak banyak gitu dan butuh uang yang lebih. Jadi dia berusaha keras banget untuk mensukseskan bisnisnya tersebut gitu bro. Kalau itu sih kebanyakan karena dia kerjanya total dan kebanyakan berhasil. Tapi kalau yang cuma niatnya buat gaya-gayaan, buang-buang waktu, uang dan tenaga bro. Kita cuma dapat pujian doang, cuma dapat like atau love, apa tuh namanya kalau di Instagram, karena kita nggak main Instagram. Mungkin kalau di YouTube nambah subscriber. Seperti itu mas bro ya. Jadi sayang banget. Jadi kalau misalnya kita mulai usaha itu ya bener-bener niatnya itu harus ini buat masa depan gue nih ke depannya. Jadi kita tuh kerja totalitas gitu bro. Ya nggak ngaco gitu. Jadi kasusnya itu gitu. Banyak cuman buat gaya-gayaan dan biasanya kalau yang buat gaya-gayaan itu ya itu sesuatu yang harusnya itu nggak perlu, itu diperluin. Misalnya bikin kafe gitu, dibagus-bagusin, ada tempelan apa ya, kasih aksesoris apa, kadang-kadang kasih beli Vespa ya, kadang-kadang beli Vespa yang mahal cuman buat pajangan gitu, ada loh kayak gitu. Modalnya utang pula ya. Padahal nggak ada Vespa ya nggak apa-apa gitu kan. Kayak gitulah yang hal-hal yang istilahnya itu sebenarnya kurang penting tapi kita ada-adain gitu karena pengen buat gaya gitu. Ya seperti itu bro. Jadi istilahnya jadi modal awalnya untuk membuka usaha tersebut jadi bengkak kemana-mana. Padahal harusnya buka usaha kafe seperti ini nih misalnya 30 juta cukup. Gara-gara pengen gaya akhirnya bengkak jadi 50 juta, 60 juta gitu bro. Jadi sangat tidak pas gitu kalau misalnya seperti itu. Ya mas bro, ini ada pengamen, kita kasih. Oke ya,
Jadi ya mendingan kalau misalnya cuman mau buat gaya-gayaan ya mending nggak usah usaha gitu. Buat main aja duitnya bro, jalan-jalan gitu, bikin vlog gitu kan, bikin vlog terus jalan-jalan kemana kek gitu kan, nanti buat nambah subscriber atau beli subscriber atau beli follower atau beli follower Instagram kan bisa kalau cuma buat gaya-gayaan gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like ya, kita udah mau nyampe tempat tujuan. Dalam bentuk subscribe juga channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kita akan bahas tentang usaha. Ini lagi di jalan bro, kita coba bikin vlog lagi di jalan biar kayak orang-orang ya. Oke, di sini banyak kasus teman-teman itu buka usaha itu niatnya itu cuman buat gaya-gaya ya. Anak-anak muda gitu, punya usaha gitu, lulus sekolah atau lulus kuliah punya usaha, terus tujuan utamanya cuma buat gaya-gayaan, ngupload di sosial media ya, terus di Instagram, dia segala macam sosial media lah, Facebook ya, dengan modalnya hutang. Jadi sisinya ada kasus seperti itu bro. Jadi sayang banget nih bro ya, sayang banget ya bagi teman-teman yang meniti usaha, modalnya pun hutang, riba ya. Terus tujuannya bukan buat masa depan, bukan buat ngasilin uang jajan gitu atau ngasilin uang yang untuk kehidupan sehari-hari, tapi cuman buat gaya-gayaan gitu bro. Nah ini kebanyakan usaha yang seperti ini akan istilahnya itu bangkrut. Karena apa? Dia usaha juga satu maksain. Karena kalau misalnya kita mau gaya ya di sosial media gitu, di Instagram misal atau di Facebook, itu kan usahanya harus bener-bener bagus gitu. Jadi modalnya harusnya kita modalnya pas-pasan, akhirnya minjem. Misalnya kita buka kafe nih, kafe ya, kafe. Kalau misalnya dengan modal pas-pasan kan jelek tuh kafenya. Jadi pernak-perniknya kurang atau tempatnya kurang strategis ya. Terus atau aksesorisnya itu kurang, istilahnya itu jepretannya kurang bagus gitu. Akhirnya minjem uang di bank ya untuk memperbagus interior atau desain dari usaha kafe tersebut. Cuman buat gaya-gayaan doang di Instagram, di sosial media gitu. Wah itu jangan kalau seperti itu Mas Bro. Karena kebanyakan bisnisnya seperti itu nggak tahan lama gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu gulung tikar. Udah gitu kita minjem banknya pakai duit apa? Pakai jaminan apa? Misalnya rumah, motor, mobil. Nah itu bakal bisa ketarik bro. Karena kita nggak mampu bayar. Orang tujuan awal utama kita buat gaya-gayaan ya, bukan buat istilahnya itu penghasilan. Karena kalau misalnya gaya-gayanya udah selesai kan, jadi males kan kerjanya, seperti itu Mas Bro ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu buka usaha, itu yang pertama itu sesuai dengan passionnya gitu ya, itu bagus banget, atau sesuai dengan peluangnya. Biasanya kalau orang-orang yang sukses merintis usaha itu biasanya orang-orang yang kepepet loh, kebanyakan seperti itu ya. Karena dia urusan kehidupan, misalnya anaknya nih butuh biaya atau dia udah punya anak banyak gitu dan butuh uang yang lebih. Jadi dia berusaha keras banget untuk mensukseskan bisnisnya tersebut gitu bro. Kalau itu sih kebanyakan karena dia kerjanya total dan kebanyakan berhasil. Tapi kalau yang cuma niatnya buat gaya-gayaan, buang-buang waktu, uang dan tenaga bro. Kita cuma dapat pujian doang, cuma dapat like atau love, apa tuh namanya kalau di Instagram, karena kita nggak main Instagram. Mungkin kalau di YouTube nambah subscriber seperti itu Mas Bro ya. Jadi sayang banget. Jadi kalau misalnya kita mulai usaha itu ya bener-bener niatnya itu harus ini buat masa depan gue nih ke depannya. Jadi kita tuh kerja totalitas gitu bro. Ya nggak ngaco gitu. Jadi kasusnya itu gitu. Banyak cuman buat gaya-gayaan dan biasanya kalau yang buat gaya-gayaan itu ya itu sesuatu yang harusnya itu nggak perlu, itu diperluin. Misalnya bikin kafe gitu, dibagus-bagusin, ada tempelan apa ya, kasih aksesoris apa, kadang-kadang kasih beli Vespa ya, kadang-kadang beli Vespa yang mahal cuman buat pajangan gitu, ada loh kayak gitu. Modalnya utang pula ya. Padahal nggak ada Vespa ya nggak apa-apa gitu kan. Kayak gitulah yang hal-hal yang istilahnya itu sebenarnya kurang penting tapi kita ada-adain gitu karena pengen buat gaya gitu. Ya seperti itu bro. Jadi istilahnya jadi modal awalnya untuk membuka usaha tersebut jadi bengkak kemana-mana.
Padahal harusnya buka usaha kafe seperti ini nih misalnya 30 juta cukup. Gara-gara pengen gaya akhirnya bengkak jadi 50 juta, 60 juta gitu bro. Jadi sangat tidak pas gitu kalau misalnya seperti itu. Ya Mas Bro, ini ada pengamen, kita kasih. Oke ya, jadi ya mendingan kalau misalnya cuman mau buat gaya-gayaan ya mending nggak usah usaha gitu. Buat main aja duitnya bro, jalan-jalan gitu, bikin vlog gitu kan, bikin vlog terus jalan-jalan kemana kek gitu kan, nanti buat nambah subscriber atau beli subscriber atau beli follower atau beli follower Instagram kan bisa kalau cuman buat gaya-gayaan gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like ya, kita udah mau nyampe tempat tujuan. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.